Perkenalkan, saya Niputu Novi Ardianti dari program studi informatika Udayana. Pada video ini, saya akan mendesain subnetting dengan IP address 192.168.470/24 dengan 3 buah subnet. Karena pada perhitungannya 0/24 ini hanya dapat satu subnet, maka kita cari yang di kelas C yang bisa menampung 3 buah subnet. Nah, di sini kita menggunakan /26. Pada perhitungannya, kita mendapatkan 4 buah subnet, di mana masing-masing subnet akan dibagi menjadi network, subnet 1, subnet 2, dan subnet 3. Nah, untuk membangun desain, kita akan menggunakan Cisco paket Tracer. Desain subnetting ini terdiri dari 3 buah subnet, di mana masing-masing subnet saya isi dengan 3 buah host. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah router untuk penghubung antar network, kemudian menggunakan 4 buah switch sebagai penghubung antar komputer dan antar router. Untuk hostnya, saya di sini menggunakan perangkat PC. Jadi masing-masing subnet terdapat 3 PC. Nah, kita akan menghubungkan antara switch dengan PC menggunakan kabel copper strip. Kita hubungkan masing-masing PC dengan switch di masing-masing subnet. Nah, kita hubungkan, kemudian kabel copper strip ini juga kita gunakan untuk menghubungkan router dengan switch-nya. Kemudian kita hubungkan router dengan switch menggunakan kabel copper strip dan interface fast Ethernet 0/0. Kita gunakan interface-nya juga fast Ethernet 0/0 pada masing-masing router di masing-masing subnet. Nah, kemudian kita hubungkan seluruh router ke switch keempat menggunakan interface fast Ethernet 0/1. Nah, setelah semua terhubung, kita akan mengisi IP address pada masing-masing PC. Kita klik PC-nya, desktop, IP konfigurasi. Nah, IP address di sini kita masukkan sesuai dengan perhitungan. Kemudian subnet masknya, oktet terakhir terganti, dan default gateway. Nah, di sini default gateway pada subnet 1 di PC 123, saya menggunakan host akhir dari subnet ini. Di sini pada subnet 1, masing-masing PC hanya berbeda pada IP address-nya saja. Kemudian subnet yang kedua juga sama caranya, kita ganti IP address-nya dan ganti default gateway-nya. Kita gunakan 129. Default gateway-nya ini adalah 190. Itu merupakan host terakhir dari subnet yang kedua. Itu juga dengan PC yang kedua dan ketiga pada subnet 2. Untuk subnet max dan default gateway itu sama, hanya berbeda pada IP address-nya saja. Kemudian subnet 3, untuk IP address-nya kita ganti bagian akhirnya. Kemudian default gateway-nya kita gunakan 254 untuk subnet 3, begitu di PC 1, 2, dan 3. Untuk PC 2 dan 3 yang berbeda adalah IP address untuk oktet terakhirnya. Setelah ini kita akan konfigurasikan router. Jika semua sudah terisi, router, config, fast Ethernet 0/0. Di sini IP address-nya adalah default gateway yang tadi, subnet setelahnya juga masih sama. Oktet terakhirnya adalah 195. Kita on-kan. Kemudian juga router yang kedua, untuk subnet yang kedua juga sama caranya. Kita gunakan IP address-nya adalah default gateway-nya, kita on-kan juga. Kita gunakan juga pada router yang ketiga, di subnet ketiga IP address-nya kita ganti dengan
default gateway dari masing-masing PC tadi. Nah, selanjutnya kita akan menyeting IP routernya. Nah, di sini pada fase internet master 1 kita gunakan IP address-nya itu seperti ini. Kemudian juga di subnet kedua, IP routernya saya gunakan, lagi-lagi saya ganti menjadi 2, dan subnet sama, itu juga dengan subnet yang ketiga. Subnet ketiga saya ganti menjadi 3, IP address-nya bagian belakang. Nah, setelah semuanya kita on-kan IP routernya, kita menggunakan static yang terdapat pada config di router. Nah, di sini kita masukkan networknya adalah network address dari subnet 2. Kemudian kita masukkan next hopnya adalah IP dari router subnet 2, kita add. Kemudian kita masukkan untuk subnet yang ketiga juga sama, diganti kita dengan 3. Nah, kemudian juga kita lakukan hal yang sama pada router di subnet 2. Di sini subnet 2-nya ini agar terhubung dengan subnet 1 dan subnet 3. Dan di sini kita add subnet 1, kemudian subnet 3 kita ganti sini 192 dan next hopnya kita ganti menjadi 3. Sudah kita tambahkan. Nah, kemudian di sini kita hubungkan subnet 3 dengan subnet 1 dan 2. Kita masukkan network address dari subnet 1, kemudian MAC-nya samakan, dan next hopnya adalah IP router dari subnet 1. Kita ganti, kita hubungkan subnet 2, seluruhnya sudah kita tambahkan. Nah, kemudian kita akan melihat apakah setiap komputer dapat saling berkomunikasi. Kita akan mengecek dengan simpel PDU dari subnet 1 ke subnet 2 dengan menggunakan komputer PC0. Kita coba kirimkan kita lihat jadi semua pengiriman sudah successful. Kita coba di PC1 di subnet 1. Setelah di PC1 jadi sudah semuanya successful terkirim. Kita coba di PC2 di subnet 1 apakah berhasil mengirim ke subnet 2 dan subnet 3. Ya. Lihat jadi di PC2 ke PC yang ada di subnet ini, subnet 2 dan 3 itu berhasil. Kita coba dari subnet 3 ke subnet 2. Kita coba menggunakan command prompt. Ada PC8, kita coba ping 192.168.47, kita coba 65. Kemudian kita coba di 66. Dan kita coba di 67. Nah, di sini terlihat bahwa pesan yang dikirimkan oleh PC8 di subnet 3 ini di-reply dan diterima, dan ini dapat dikatakan sedang berkomunikasi. Kemudian untuk PC7 dan 6 kita coba menggunakan PDU mengirimkan data ke subnet 2. Di sini kita lihat dari PC7 berhasil successful semuanya. Coba dari PC6. Nah, kita lihat dari PC6 ke subnet 2. Nah, di sini seluruhnya successful, dan sehingga komputer dalam jaringan ini dapat dikatakan saling berkomunikasi meskipun memiliki subnet yang berbeda. Sekian video saya kali ini. Terima kasih.